Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Listanaya Rizkina NIM 01, Gresa Dania NIM 05, Afifah NIM 06, Bunaya NIM 07, Muhammad Rizki NIM 10, Anaufalia NIM 11, Anissa Imanianti NIM 12, Indah Lesanti NIM 14, Fitra Ayu Pratiwi NIM 16, dan Yuliana Sari NIM 17. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Limbah Makanan dan Produk Sampingan, Peluang untuk Meminimalkan Malnutrisi dan Kelaparan di Negara Berkembang. Pendahuluan, produksi pertanian dan pemrosesan agroindustri menghasilkan produk sampingan dan limbah dalam jumlah besar. Produk sampingan buah seperti ampas tebu, kulit, batang, cangkang, dedak, dan biji mencapai lebih dari 50% buah segar dan terkadang memiliki kandungan nutrisi atau fungsional yang lebih tinggi daripada produk akhir. Limbah makanan dan produk sampingan sangat penting di sini karena adanya cukup banyak protein, lipid, pati, mikronutrien, senyawa bioaktif, dan serat pangan. Kekurangan protein dan malnutrisi yang terkait adalah salah satu masalah serius di sebagian besar negara berkembang. Fortifikasi pangan berfungsi sebagai strategi penting untuk memerangi malnutrisi dan inisiatif penting telah dilakukan untuk memanfaatkan residu dan produk sampingan di Eropa dan Amerika Serikat. Misalnya di Kenya, rantai produksi mangga dan produksi turunan mangga berkontribusi secara signifikan terhadap produk domestik bruto, pertanian, dan pendapatan devisa. Oleh karena itu, diversifikasi rantai dengan valorisasi produk sampingan akan menghasilkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk yang secara langsung akan menguntungkan masyarakat miskin. Menjelaskan tentang buah mangga dan buah nanas. Mangga termasuk dalam famili Anacardiaceae. Mangga adalah salah satu buah yang sangat terkenal di dunia, berkat rasanya yang enak, aroma yang menarik, warna yang indah, dan nilai gizinya, sehingga dapat julukan sebagai raja buah. Mangga memiliki kandungan senyawa bioaktif yang sangat tinggi, seperti asam askorbat, lupeol, beta-karoten, dan senyawa polifenol. Mangga umumnya dikonsumsi sebagai buah pencuci mulut, tetapi saat ini dapat ditemui berbagai produk mangga lainnya seperti mangga kalengan, mangga beku, jus mangga, dan lain-lain. Pengolahan buah mangga menghasilkan sejumlah besar produk sampingan seperti kulit sekitar 13-16% dan biji sekitar 9,5-25%. Diperkirakan 60% berat buah mangga dibuang setelah diproses. Salah satu produk sampingan dari buah mangga adalah biji mangga. Biji mangga merupakan sumber karbohidrat baik sekitar 58-80%. Proteinnya sekitar 6-13% dengan asam amino esensial dan lipid 6-16% yang kaya akan asam oleat dan stearat. Lalu produk sampingan dari buah mangga lainnya yaitu kulit buah mangga. Kulit buah mangga ini mengandung banyak nutrisi sebagai sumber serat, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, dan vitamin E yang baik untuk tubuh. Ditambah mengandung beberapa mineral seperti kalium dan tembaga. Komposisi serat makanan kulit mangga berkisar antara 51,2% hingga 78,4%. Selanjutnya buah nanas. Nanas atau ananas merupakan buah tropis asli Amerika Tengah dan Selatan dengan sensoris yang menarik seperti rasa, rasio keasaman, kemanisan, warna, dan buah nanas juga memiliki karakteristik nutrisi seperti vitamin A, B, C, mineral, serat, dan antioksidan. Nanas juga mengandung enzim yang disebut bromelin yang biasa digunakan dalam produksi makanan. Selama pemrosesan, nanas memiliki beberapa produk sampingan seperti kulit, batang. Nah, sisa pengolahan yang dihasilkan ini sekitar 30-35% dari buah nanas yang biasanya dibuang sebagai produk sampingan yang bernilai rendah. Berikut ini adalah tabel kadar nutrisi dari beberapa produk sampingan buah. Ada kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, dan kadar serat.
Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pisang. Pisang merupakan buah yang banyak ditanam di seluruh dunia, yang banyak ditemukan di tempat-tempat yang beriklim tropis dan subtropis. Buah ini termasuk dalam famili Musaceae dengan hampir 300 spesies dan hanya 20 varietas saja yang dapat dikonsumsi. Pisang memimpin pasar impor buah-buahan di seluruh dunia dengan 13,1%, yang menghasilkan 14.595,1 juta dolar US per tahun. Bagian buah yang dapat dimakan hanya 20% dari total berat buah dan menghasilkan sejumlah besar limbah agroindustri seperti kulit. Kulit pisang ini mewakili 30-40% dari total berat buah. Setelah pisang diproses, banyak kulit yang dikumpulkan dan diolah seperti sampah karena dianggap sebagai limbah buah. Residu ini yang merupakan masalah pencemaran yang serius karena limbah kulit pisang tersebar di area penanaman ataupun pembakaran. Dengan meningkatnya jumlah industri pengolahan pisang, terjadi pula peningkatan penumpukan limbah pisang sehingga perlu dikembangkan strategi yang tepat untuk menggunakan kembali residu tersebut. Selanjutnya, aplikasi untuk produk sampingan pisang ini dilaporkan dalam literatur Banker et al. 2010b, yaitu kulit pisang dapat digunakan untuk pakan ternak dan unggas, sebagai pupuk, untuk produksi etanol dan biogas, untuk ekstraksi minyak goreng, untuk mengembangkan nutraceutical karena sifat antioksidannya, sebagai adsorben untuk menghilangkan logam berat dan sistem pemurnian air, dan untuk produksi protein. Nah, aplikasi potensial dari kulit pisang ini sangat bergantung pada komposisi kimianya, karena ketika buah pisang matang, kandungan pati dan hemiselulosanya berkurang, yang disebabkan oleh aktivitas enzim endogen. Meningkatnya jumlah gula larut seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa, serta protein dan lipid. Selanjutnya, kulit pisang memiliki kandungan sebagai berikut. Mengandung fitokimia konsentrasi tinggi dengan sifat antioksidan. Mengandung pigmen seperti flavonoid, karotenoid, dan katekolamin. Mengandung mineral dan mikronutrien seperti kalsium, natrium, fosfor, magnesium, besi, seng, dan kalium. Juga mengandung semua asam amino esensial dan vitamin. Mengandung asam lemak jenuh. Kulit pisang juga mengandung fitosterol, mengandung serat makanan tingkat tinggi, terutama serat makanan yang tidak larut. Nah, kandungan serat ini pada kulitnya kurang lebih 50% berbasis bahan kering, dan mengandung pektin yang banyak digunakan sebagai pengemulsi karena sifatnya yang membentuk gel. Selanjutnya yaitu mengandung gula termasuk glukosa, galaktosa, arabinosa, rhamnose, dan silose. Pentingnya serat makanan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena manfaat kesehatannya, dan karena itu pasar difokuskan pada pengembangan produk baru dengan serat tingkat tinggi. Telah dilaporkan bahwa serat makanan terkait dengan pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit, terutama di saluran pencernaan, sehingga penggunaan serat dari sisa makanan dan produk sampingan memberikan nilai tambah pada produk akhir dan berkontribusi pada pengurangan pencemaran lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai byproduct dari buah anggur. Anggur merupakan buah yang bergizi dan bisa berpengaruh tentang status ekonomi negara produsen. Dan anggur juga biasa digunakan sebagai anggur meja, kismis, jus anggur, dan wine. Untuk mengonsumsi buah anggur dan wine ini memiliki manfaat nutrisi dan kesehatan karena adanya antioksidan polifenol yaitu resveratrol. Untuk mendapatkan sifat yang diinginkan, dibutuhkan sumber daya, yaitu plasma nutfah dari genus variasi Vitis. Mendapatkan sifat yang diinginkannya itu seperti peningkatan toleransi terhadap patogen dan perubahan iklim melalui program pemuliaan. Anggur ini dapat dikonsumsi sebagai produk segar maupun olahan.
Namun, dari total produksi ini terdapat pemborosan sebesar 45,53% dari yang dihasilkan. Anggur juga memiliki manfaat kesehatan dan sangat bagus sebagai sumber manganese, vitamin B6, tiamin atau vitamin B1, kalium, dan vitamin C. Dan anggur merupakan sumber terkaya senyawa bioaktif seperti fenolik asam, flavonoid, antosianin, dan proantosianidin. Nah, senyawa bioaktif ini yang bertanggung jawab atas warna dan bau anggur yang ditemukan, terutama di kulit buah anggur. Penggunaan pigmen ini telah disetujui oleh FDA untuk pewarnaan beberapa minuman dan juga sebagai bahan tambahan yang bekerja sebagai pengawet makanan. Senyawa fenolik yang ada di anggur juga untuk aktivitas mikrobiologis dan farmakologis yang termasuk kardioprotektif, pelindung saraf, antimikroba, dan antioksidan. Produk sampingan anggur yang lain yaitu ada biji anggur yang mewakili 5 hingga 6% berat seluruhnya. Biji anggur ini dapat menghasilkan minyak, yaitu minyak biji anggur yang memiliki sifat penting untuk makanan dan dapat digunakan untuk non-makanan. Minyak biji anggur ini penting untuk sifat makanan yang bermanfaat bagi kesehatan manusia, untuk mencegah pembentukan lesi ateromatosa dan juga untuk mereduksi kolesterol dan lipidemia. Biji anggur ini kaya akan proantosianidin atau procyanidolic oligomer atau OPC yang memiliki properti menjamin pelindungan vaskular dan pembersihan kolesterol parsial. Dan ekstrak biji anggur ini dapat menjadi agen kemopreventif yang efektif untuk melawan kanker. Sehingga produk sampingan dari buah anggur ini yaitu kulit anggur dan biji anggur yang memiliki manfaat sebagai sumber yang baik dan mudah didapat untuk persiapan nutraceuticals atau produk fungsional. Yang selanjutnya yaitu buah pomegranate atau delima. Delima ini dapat dikonsumsi segar atau digunakan secara komersial maupun industri wine. Buah delima ini memiliki sifat nutraceutikal yang dapat dikaitkan dengan konsentrasi tinggi dan komposisi unik dari senyawa polifenol. Sifat nutraceutikal ini merupakan produk fungsional yang biasa digunakan untuk produk herbal. Ekstrak dari bagian tumbuhan delima ini termasuk kulit pohon, akar, dan daun ini memiliki khasiat terapeutik yang memberikan banyak manfaat kesehatan. Terapeutik merupakan produk yang dapat digunakan sebagai terapi. Buah jeruk. Vitamin C adalah karakteristik dari buah jeruk dan nutrisi yang melimpah dalam jeruk yang merupakan antioksidan yang banyak digunakan. Selain itu, terdapat juga banyak serat dan mineral seperti kalsium dan magnesium. Produksi dan konsumsi buah jeruk global sejak pertengahan 1980-an. Nah, sekitar sepertiga buah jeruk digunakan jus atau minuman segar. Hasil perasan jeruk mewakili setengah dari berat buah dalam jumlah besar limbah terutama pada kulitnya yang diproduksi setiap tahun secara global. Sebagian kecil dari limbah ini didaur ulang untuk mendapatkan minyak esensial yang dapat digunakan dalam industri kosmetik, makanan, dan farmasi. Dalam beberapa tahun terakhir, residu jeruk mengandung polifenol dalam jumlah tinggi seperti asam fenolik dan flavonoid. Nah, terutama flavon polimetoksi, flavanon, triglikosilasi. Meskipun flavonoid umumnya dianggap sebagai non-nutrisi, tetapi digunakan dalam penelitian obat berbagai penyakit kronis. Tomat adalah spesies yang dikelompokkan dalam sayuran, yaitu tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang dapat dikonsumsi manusia dan sebagai sumber penting dalam seperti vitamin, mineral, dan protein. Nah, memiliki nilai kalori rendah sebesar 17 kcal atau 100 gram dan ditandai dengan kandungan air yang tinggi sekitar 90-94%. Nah, kandungan penting
gula larut seperti fruktosa, glukosa, dan sukrosa. Proporsi protein yang lebih rendah, serat, dan asam organik seperti sitrat dan malat, dan kontribusi vitamin A dan C, karotenoid, dan elemen mineral. Nah, residu tomat merupakan sumber molekul bioaktif yang baik, terutama karotenoid seperti beta-karoten dan likopen, yang tidak hanya memberikan nilai gizi yang tinggi tetapi juga khasiat yang bermanfaat karena kandungan antioksidannya yang tinggi dan juga mengandung protein, gula, lilin, ois, likopen, B-serat karoten, dan minyak biji. Di negara berkembang, produksi susu telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena peningkatan jumlah hewan yang ditujukan untuk tujuan ini, karena ledakan populasi dunia. Asia dengan produksi 113.340 juta ton menghasilkan jumlah serum sebagai limbah yang luar biasa setiap tahun. Di Amerika dan Afrika, whey dihasilkan sebagai produk sampingan dari industri susu yang tidak memiliki nilai tambah, meskipun diproduksi dalam jumlah banyak. Hampir 1 juta ton whey yang mengandung 50.000 ton laktosa dan 5.000 ton protein sejati dihasilkan sehingga menjadikannya sumber utama polusi di negara-negara tersebut. Dan terlepas dari kekayaan nutrisi yang berpotensi dapat digunakan ini, 47% whey dibuang ke drainase dan mencapai sungai dan tanah, menyebabkan masalah kontaminasi yang serius. Siap 2017. Whey didefinisikan sebagai zat cair hijau bening yang diperoleh dengan menghilangkan bekuan susu dalam produksi keju setelah pengendapan protein. Hernandez, Rojas, dan Velez Ruiz 2014. Bergantung pada karakteristik susu yang digunakan untuk membuat keju, komposisi nutrisi whey dapat sangat bervariasi. Karakteristik tersebut juga akan tergantung pada jenis keju yang diproduksi dan proses bioteknologi yang digunakan. Dengan demikian, mereka dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yang paling umum, yaitu manis dan asam. Bottomley, DKK 1990. Whey mengandung komponen nilai gizi yang tinggi, mengandung 20% protein susu murni, laktalbumin dan laktoglobulin, dan kurang lebih 4,5% kandungan laktosa. Hernandez, Rojas, dan Velez Ruiz 2014. Namun, komponen ini ditemukan cukup banyak dalam konsentrasi kecil. Quintero et al. 2001. Banyak orang tidak menyadari nilai biologis yang berharga dari sisa protein yang terkandung dalam whey. Protein ini dapat digunakan untuk konsumsi manusia, seperti dalam pembuatan minuman berbahan dasar whey. Devi, DKK 2017. Pengolahan bioteknologi whey menghasilkan produk-produk yang diminati oleh sektor agroindustri, seperti minuman fermentasi, asam organik, yaitu asam laktat dan propionat, dan protein mikroba. Untuk mendapatkan protein ini digunakan mikroorganisme yang dapat mengkonsumsi nutrisi buttermilk, terutama laktosa, sehingga potensi pencemarannya berkurang dan pada saat yang sama diperoleh produk yang bermanfaat. Quintero et al. 2001. Protein whey telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai suplemen nutrisi yang bernilai tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada tabel 2 itu fungsi biologis protein whey. Lactoferrin, yang fungsi biologisnya sebagai aktivitas antibakteri, antivirus, anti jamur, mencegah berbagai infeksi mikroba dan berbagai kanker, aktivitas prebiotik. Lactoperoksidase, yang fungsi biologisnya sebagai biosides dan aktivitas biostatik, pencegahan kanker usus besar dan kanker kulit. Immunoglobulin, yang fungsi biologisnya sebagai pencegahan dan pengobatan berbagai infeksi mikroba, antara lain infeksi saluran pernapasan atas, gastritis, karies gigi, diare, dan lain-lain. Glycomakropeptides, yang fungsi biologisnya sebagai interaksi dengan racun, virus, dan bakteri, dimediasi oleh fraksi karbohidrat. Pengendalian pembentukan asam pada plak gigi, aktivitas immunomodulator. Beta-lactoglobulin, yang fungsi biologisnya sebagai pembawa retinol, palmitol, asam lemak, vitamin D, dan kolesterol. Peningkatan aktivitas esterase
pregastrik, transfer imunitas pasif, pengaturan kelenjar susu dalam metabolisme fosfor. Yang terakhir, alfa-laktalbumin, yang fungsi biologisnya sebagai pencegahan kanker, sintesis laktosa, pengobatan penyakit yang disebabkan oleh stres kronis. Selanjutnya yaitu ikan. Ikan adalah anggota Vertebrata voikilotrometik berdarah dingin yang hidup di perairan dan bernapas menggunakan insan. Ikan menjadi produk yang kaya akan protein, asam amino berkualitas tinggi, asam lemak, mikronutrien seperti vitamin D, yodium, dan elemen lainnya. Salah satu budidaya utama dalam akukultura adalah dalam formulasi pakan yang mencakup hampir 50% harga dalam total biaya industri budidaya ikan tersebut, di mana makanan ikan diperoleh dari seluruh ikan atau produk sampingan resudenya dengan nilai gizi yang terdiri sekitar 70% protein, 10% mineral, 9% lemak, dan 8% komponen lainnya. Dalam akukultur, tepung ikan adalah pilihan utama untuk protein dalam pakan hewani karena keseimbangan amino dan asam lemaknya mudah dicerna dan sifat sensoriknya yang jauh lebih baik. Produk sampingan akukultur juga cocok untuk pengembangan produk baru yang menjamin kualitas yang lebih baik melalui produk zat bioaktif termasuk hidrolisat protein dan produk lainnya untuk pemanfaatan sebagai antihipertensi, antimikroba, dan antioksidan. Sifat produk ini disebabkan oleh adanya rantai peptida dari 2-20 asam amino dienskripsikan menjadi urutan protein dan dilepaskan melalui metode yang berbeda sebagai hidrolisis enzimatik dan disebut sebagai peptida bioaktif. Faktor antinutrisi adalah zat yang dihasilkan oleh metabolisme sekunder tubuh untuk melindungi diri dari predator. Antinutrisi dapat muncul di bagian manapun dari tanaman, dan konsentrasinya bervariasi sesuai dengan spesies dari tanaman, kondisi pertumbuhan, musim dalam setahun, dan perlakuan pasca panen. Antinutrisi ini menyebabkan kerugian berupa mengurangi nilai gizi pada makanan, menyebabkan hilangnya protein endogen, menyebabkan kerusakan pada tubuh yang mengonsumsinya, dapat mengganggu kelezatan makanan dan menghambat pencernaan dengan memengaruhi aktivitas katalik beberapa enzim. Karena hal tersebut, banyak dilakukan penelitian agar dapat menurunkan tingkat antinutrisi ke batas yang diizinkan. Perlakuan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, fisik, berupa pengupasan dan perendaman. Yang kedua, termal, berupa ekstruksi, pemasakan, pemanggangan, penggorengan. Dan yang ketiga adalah biologis, yaitu ada perkecambahan, perlakuan enzimatik, dan fermentasi. Perlakuan biologis fermentasi telah teridentifikasi sebagai salah satu proses dengan efisiensi yang lebih besar karena antinutrisi telah berkurang dan daya cerna protein telah meningkat secara substansial melalui proses ini. Mikroorganisme yang paling banyak digunakan di sini adalah bakteri asam laktat atau BAL dan jamur berkerut dari genus Aspergillus dan Rhizopus. Salah satu ciri khusus mikroorganisme ini adalah mereka dikenali sebagai zat yang aman atau penambahan yang aman karena bukan penghasil mikotoksin. Selama fermentasi, bakteri asam laktat memainkan peran penting dalam pengurangan antinutrisi karena kemampuannya menghasilkan enzim. Menurut Ademo dan Onilut pada penelitian tahun 2013, fermentasi kedelai dengan bakteri asam laktat Lactobacillus plantarum mengurangi tingkat tanin, fitrat, dan penghambatan tripsin masing-masing sebesar 75,51, 81,20, dan 50%. Ada juga peningkatan jumlah protein tiamin, riboflavin, dan niacin. Menjelaskan tentang konten gizi dan pakan yang ditingkatkan.
Selama proses fermentasi, makanan itu berubah secara fisikokimia dan biokimia yang positif. Yang pertama, peningkatan kadar protein, asam amino esensial, dan asam lemak esensial, serta vitamin. Yang kedua, peningkatan umur simpan. Yang ketiga, peningkatan daya cerna. Dan keempat, peningkatan tekstur dan aroma. Salah satu contoh dari fermentasi yaitu SSF saat menggunakan ampas tebu yang difermentasi dengan strategi untuk pakan ayam, kelinci, dan sapi. Pada pakan ayam, 11% pakan tradisionalnya diganti. Pada kelinci, 60% substitusi. Dan pada sapi digunakan sebagai suplemen untuk meningkatkan produksi susu. Dari ketiga hewan ini menunjukkan hasil positif tanpa adanya intoksikasi dan memungkinkan untuk penggantian bahan mentah tradisional. Saya akan menjelaskan tentang penelitian dan juga inovasi yang telah dilakukan selama ini sebagai upaya dari pemanfaatan byproduct dan juga food waste yang digunakan sebagai bahan tambahan dari makanan yang dapat meningkatkan kualitas dan juga zat gizi dari makanan yang akan diproduksi. Nah, beberapa penelitian yang telah dilakukan, yang pertama yaitu menggunakan bungkil kedelai yang ditambahkan ke dalam tortilla yang mengakibatkan kandungan protein dari tortilla itu menjadi meningkat. Kemudian yang kedua terdapat pemanfaatan tepung kedelai yang dimasukkan ke dalam spaghetti yang mengakibatkan asam amino dan juga protein dari spaghetti tersebut menjadi meningkat. Kemudian yang ketiga terdapat pemanfaatan tepung king palm yang dimasukkan ke dalam roti kering yang mengakibatkan roti kering tersebut menjadi bebas gluten, kemudian tinggi serat, kalium, kalsium, dan juga magnesium. Nah, kemudian terdapat pemanfaatan kulit nanas yang dimanfaatkan untuk produk sosis, yaitu meningkatkan sifat fisiokimianya, menjadikan sosis itu tahan terhadap oksidasi atau mengurangi sifat ketengikan dari sosis tersebut. Nah, kemudian terdapat bonggol nanas atau tengahan nanas yang dipadu-padankan bersama dengan tepung kedelai dan juga pecahan beras yang diproduksi menjadi batangan sereal yang memiliki protein, serat, dan juga mineral yang tinggi. Kemudian terdapat kulit mangga yang ditambahkan ke dalam formula pasta, kemudian bakery dan juga dairy produk, ada juga makanan ekstrusi. Nah, kemudian ada juga pemanfaatan kulit jabuticaba yang merupakan limbah dari buah endemik asal Amerika Selatan yang diproduksi menjadi kue dan juga sereal. Kemudian terdapat okara atau ampas tahu, limbah padat dari kedelai yang dimanfaatkan menjadi bar sereal yang memiliki protein tinggi. Nah, kemudian terdapat limbah singkong yang dipadu-padankan bersama dengan bubur jagung yang menghasilkan produk sereal dengan serat yang tinggi dan juga kerenyahan yang lebih renyah dibandingkan dengan sereal yang diproduksi hanya dari bubur jagung sendiri. Kemudian teknologi yang digunakan untuk pengembangan makanan yaitu byproduct dan juga food waste yang berasal dari agricultural production dan juga dari food processing. Itu kita klasifikasikan mana yang dapat langsung dimanfaatkan dan mana yang perlu untuk diolah kembali. Nah, di sini terdapat titik kritis di mana limbah dari makanan ini apabila kita gunakan secara langsung, kita harus memperhatikan resiko mikrobio yang dapat mempengaruhi produk makanan kita. Nah, kemudian di sini terdapat proses drying yang merupakan proses fundamental dari pemanfaatan byproduct dan juga food waste ini,
yang kemudian dapat dilakukan eliminasi anti-nutrition factor atau faktor-faktor yang dapat mengganggu pemanfaatan dari kandungan-kandungan yang masih terdapat dalam limbah ini sendiri. Nah, kemudian dari drying ini juga dapat kita ekstraksi molekul-molekul yang terdapat dalam limbah ini seperti protein, lipid, atau kandungan-kandungan yang ingin dimanfaatkan yang kemudian nanti akan diproduksi menjadi makanan baru atau bahan tambahan dalam pengembangan makanan. Kesimpulan, dengan masalah gizi yang dihadapi masyarakat saat ini, pemanfaatan limbah makanan untuk makanan manusia harus menjadi prioritas. Limbah dan produk sampingan yang diproduksi di negara berkembang memiliki kegunaan nutrisi dan fungsional yang kuat dalam formulasinya dan merupakan alat yang ampuh untuk meminimalkan kelaparan. Selain itu, nilai tambah yang dihasilkan dari diversifikasi rantai produksi dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk yang menghasilkan manfaat sosial tambahan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.